Nah, mungkin banyak dari pemirsa sekalian yang juga penasaran mengenai apa sih sebenarnya Beasiswa Indonesia Maju itu. Nah, Beasiswa Indonesia Maju merupakan salah satu program dari Beasiswa Pendidikan Indonesia dan program ini merupakan program terintegrasi bagi peserta didik atau lulusan yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program ini terdiri dari program non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, kemudian beasiswa bergelar degree, yaitu program S1 dan S2, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan visi menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045, Beasiswa Indonesia Maju berupaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia untuk memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia. Kemudian menciptakan pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia unggul di tingkat dunia. Nah, itu adalah visi dan misi Beasiswa Indonesia Maju. Dan kemudian BIM, Beasiswa Indonesia Maju atau kita sebutnya BIM ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti ada istilah yang sedikit, wah apa itu BIM? Nah, kalau mendengar istilah BIM atau singkatan BIM, kita akan langsung terpikir bahwa itu adalah Beasiswa Indonesia Maju. BIM, Beasiswa Indonesia Maju mengakui berbagai bentuk prestasi atau ketalentaan. Yang pertama, bidang prestasi yang kita akui atau kita fasilitasi adalah pertama, bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian bidang seni, bahasa, dan literasi. Kemudian yang ketiga, bidang vokasi dan kewirausahaan. Dan yang keempat adalah olahraga dan kesehatan jasmani. Kemudian prestasi yang kita hitung atau kita jadikan persyaratan Beasiswa Indonesia Maju adalah prestasi melalui ajang Pusat Prestasi Nasional, dan ini termasuk ajang talenta yang sebelumnya diselenggarakan oleh satuan lain di bawah Kemendikbudristek yang dialih tugaskan ke Pusat Prestasi Nasional mulai tahun 2020. Kemudian tidak hanya dari Pusat Prestasi Nasional, kami juga Beasiswa Indonesia Maju juga memfasilitasi prestasi pada ajang atau non-ajang di luar Pusat Prestasi Nasional. Tentunya ini harus melalui sebuah pengakuan yang kita sebut sebagai kurasi talenta. Jadi bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin juga ingin melanjutkan studi di jenjang berikutnya dan punya prestasi tapi saya prestasinya belum diakui nih oleh Pusat Prestasi Nasional atau belum direkognisi oleh Pusat Prestasi Nasional dan bukan merupakan prestasi dari kompetisi Pusat Prestasi Nasional, ini boleh mengajukan kurasi talenta melalui laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Nah, selanjutnya saya akan coba menggali sedikit, kami akan coba menggali sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi itu, gitu ya, dan bagaimana prosedur atau alur yang mungkin harus kita semua lalui bagi calon-calon penerima Beasiswa Indonesia Maju. Yang pertama, kurasi itu sendiri apa, gitu ya. Nah, kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, menilai dan menyimpulkan serta memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Kemudian hasil kurasi ini akan masuk ke dalam pencatatan Pusat Prestasi Nasional dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Prosesnya gimana nih? Gitu. Tadi kan sudah ada ya tentang penjelasan kurasi. Nah, prosesnya sendiri nanti bagi pendaftar Beasiswa Indonesia Maju yang dari non Puspresnas, ajang non Puspresnas, nanti silakan mengisi pendaftaran beasiswa tentunya. Kemudian dari mengisi pendaftaran beasiswa akan diarahkan untuk mengisi laman kurasi, mendaftarkan prestasi yang telah
sobat semua dapat di laman kurasi Pusat Prestasi Nasional. Setelah mengisi pendaftaran tentunya dan mengunggah semua berkas yang dibutuhkan, kemudian Pusat Prestasi Nasional ini akan melakukan proses kurasi untuk selanjutnya sobat semua akan mendapatkan hasil dari proses kurasi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada 3 instrumen kurasi yang berbeda untuk diisi peserta didik atau lulusan yang ingin mendaftarkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, berdasarkan tipe prestasinya tentunya. Yang pertama, kurasi ajang kompetisi talenta. Nah, ini bagi teman-teman yang berprestasi melalui ajang kompetisi nih, gitu. Misalnya saya pernah mewakili Indonesia nih menjadi timnas misalnya dan kemudian menang di SEA Games atau ASEAN Games gitu atau mungkin Piala Dunia bahkan gitu ya. Dan ini boleh untuk juga mendaftarkan prestasinya ke kurasi ajang kompetisi talenta. Nanti silahkan saja dipilih tipe yang pertama gitu ya. Kemudian untuk tipe yang kedua ini ada kurasi ajang non kompetisi. Ajang non kompetisi yaitu apa? Prestasi melalui ajang non ajang kompetisi talenta. Dan ini sifatnya adalah seperti pameran gitu ya, yang mungkin teman-teman tidak harus semua tidak harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain, tapi tetap mendapatkan penghargaan tertentu, begitu. Jadi itu teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri di program kurasi atau tipe kurasi yang kedua, yaitu kurasi ajang non kompetisi talenta, begitu ya. Untuk yang pameran misalnya atau festival atau jenis-jenis penghargaan lain yang sifatnya bukan kompetisi. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada tipe yang ketiga yaitu kurasi non ajang talenta. Kurasi non ajang talenta. Ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah prestasi yang mungkin contohnya saja ya biar lebih dapat ya biar bisa membayangkan nih. Nah, contohnya adalah misalnya ini teman-teman mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh untuk mendaftarkan prestasinya di platform kurasi Pusat Prestasi Nasional. Begitu, itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya teman-teman jadi YouTuber misalnya ternyata dan kemudian dapat pengakuan dari lembaga atau YouTube itu sendiri bahwa teman-teman didakwa sebagai YouTuber berprestasi atau lembaga-lembaga lain yang mungkin juga bisa memberikan rekognisi mengenai prestasi teman-teman sendiri. Silahkan nanti didaftarkan ke dalam platform kurasi di tipe yang ketiga, gitu ya. Nah, kemudian kurasi peserta didik sendiri atau lulusan ini teman-teman silahkan nanti bisa mendaftarkan diri di http kemudian /kurasi /pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Dicatat ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran beasiswa. Nanti akan dijelaskan di belakang mengenai pendaftaran beasiswanya untuk yang program non gelar dan juga program bergelar ya. Nanti di mana mendaftarnya, kemudian kapan kurasinya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih proses beasiswa Indonesia Maju itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian untuk prosesnya kita membagi beasiswa Indonesia Maju itu menjadi 2 program utama. Yang pertama adalah program non gelar sama seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, ini program non gelar ini adalah diperuntukkan untuk jenjang pendidikan menengah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak peserta didik di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, punya cita-cita masuk di perguruan tinggi impiannya di luar negeri, gitu ya. Nah, program persiapan S1 luar negeri itu sendiri, ini tujuannya sama seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa
kita ingin mempersiapkan peserta didik, menyiapkan dari segi ini ya, dokumen-dokumen, berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian persiapan mentalnya juga mungkin, pemilihan bidang studinya juga, dan ini kita akan menyiapkan agar juga bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri top dunia gitu ya. Dan sasarannya, nah ini bagi peserta didik yang mungkin ada yang terundang juga atau yang di luar pusat prestasi nasional, ini juga ikut menyaksikan hari ini, baik di Zoom maupun di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Dan ini peserta yang kita jadikan sasaran untuk yang tahun ini ya, untuk yang seleksi kali ini kita akan menyasar untuk peserta didik berprestasi kelas 11 gitu ya. Kelas 11 ya, ingat ya. Kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Jenjang SMA, MA, dan atau sederajat. Nah, itu untuk yang program S1 luar negeri, program persiapan S1 luar negeri, maaf ya. Nah, bagaimana sih kriteria dan persyaratannya? Nah, ini di layar ini sudah ada ya, sudah terpampang dengan jelas nih. Wah, ini mungkin perlu ya dijelaskan satu-satu. Kemudian untuk kriteria dan persyaratannya, yang pertama jelas teman-teman harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga merupakan peserta didik kelas 11 SMA, SMK, MA sederajat pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian memiliki prestasi pada ajang talenta dan atau non ajang talenta. Nah, kemudian untuk prestasi non ajang talenta ini harus dikurasi terlebih dahulu oleh Pusat Prestasi Nasional. Kemudian memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila dan calon pemimpin masa depan bangsa. Kemudian memiliki kefasihan berbahasa Inggris tentunya ya, atau bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Gitu. Kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber yang lain, gitu ya, dan dengan peruntukan komponen biaya yang sama. Begitu. Nah, selanjutnya bagi penyandang disabilitas, nah ini bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan ketunaannya. Ini khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian, nah ini yang penting, tentunya kalau teman-teman ingin mendaftar, nanti teman-teman harus menyiapkan persyaratannya, dokumen yang dibutuhkan, dan semua persiapannya itu nanti bisa diunggah di laman Pusat Prestasi Nasional .kemendikbud.go.id/beasiswa-Indonesia-maju, gitu ya, dicatat. Nanti silahkan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian upload semua dokumen yang dibutuhkan ke laman tersebut. Nah, kemudian persyaratannya apa sih beasiswa Indonesia Maju untuk persiapan S1 luar negeri ini? Nah, yang pertama jelas teman-teman karena tadi harus warga negara Indonesia, teman-teman tentunya harus bisa menunjukkan identitas diri, gitu ya, bisa KTP atau KK. Mungkin ada yang kelas 11, aduh Kak saya belum punya KTP nih, gitu, gimana ya? Itu bisa melampirkan kartu keluarga, gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman wajib melampirkan transkrip nilai rapor dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11, gitu ya, semester terakhir. Kemudian salinan bukti prestasi dan sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan dan dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Kurasi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib melampirkan surat rekomendasi sekolah atau mitra dan atau pemerintah daerah setempat yang disampaikan secara kolektif melalui sekolah mitra dan atau pemerintah daerah setempat. Nah, ini untuk yang jalur lain ya, gitu. Kemudian ini ada salinan tes bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi TOEFL, IELTS atau Duolingo English Test. Gitu. Kita masih mengakui ya untuk sertifikat dari hasil dari Duolingo English Test. Kemudian selanjutnya hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan.
Saya teman-teman mau kuliah di negara mana ya, misalnya di negara Amerika misalnya gitu ya, atau Jepang misalnya gitu ya. Nah silakan teman-teman bisa kalau Amerika kan bahasa Inggris ya, mungkin Jepang kali ya. Nah untuk Jepang misalnya silakan bisa melampirkan bisa melampirkan sertifikat bahasa Jepang gitu ya, dari lembaga yang memang diakui. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat surat pernyataan bermaterai untuk bisa mengikuti program beasiswa Indonesia Maju gitu. Nah nanti formatnya teman-teman bisa lihat di buku buklet atau buku panduan yang nanti akan kami terbitkan. Nah kemudian untuk program pembinaan, nah ini apa aja nih yang bisa didapat nih dari Sobat Prestasi ketika teman-teman dinyatakan lulus untuk bisa mengikuti program pembinaan nih. Nah ini nih komponennya, ada 3 secara garis besar ya, nanti di bawahnya ada rinciannya. Yang pertama program pengayaan akademik. Teman-teman nanti akan mendapatkan program pengayaan akademik berupa, ini ada kursus persiapan tes SAT dan atau ACT gitu ya. Kemudian termasuk juga ini teman-teman akan mendapatkan kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS gitu ya. Nah teman-teman akan mendapatkan itu nanti. Nah selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program pengayaan talenta non akademik ya tentunya. Tadi yang akademik, sekarang kita juga akan teman-teman juga akan mendapatkan yang non akademik juga. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman akan mendapatkan banyak fasilitas ketika teman-teman dinyatakan lulus sebagai peserta program pembinaan persiapan S1 luar negeri gitu ya. Nah untuk program pengayaan non akademiknya ini teman-teman akan dipersiapkan untuk memperkuat portofolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas gitu ya. Misalnya teman-teman punya talenta sepak bola misalnya gitu ya. Nah nanti kita akan memberikan pengayaan. Tentunya nanti pengayaannya akan kami beritahukan kemudian ya. Apa sih jenis pengayaannya, seperti apa saja gitu ya. Itu setelah teman-teman dinyatakan lolos program pembinaan, lolos seleksi program pembinaan S1 luar negeri, persiapan S1 luar negeri. Nah itu kemudian yang selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan program konseling. Nah konseling teman-teman nanti akan diberikan konselor-konselor berpengalaman ya, nanti untuk bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan berkasnya, mempersiapkan portofolionya bersama dengan konselor yang sudah kami sediakan. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti bagi yang wah saya bingung nih, saya mau prestasi saya di bidang A misalnya gitu ya, dan saya mau kuliah di jurusan ini misalnya gitu ya, dan nanti teman-teman akan bisa berkonsultasi secara gratis melalui konselor yang kami sediakan gitu. Nah kemudian kita akan melihat lingkup pembiayaan dari program persiapan beasiswa Indonesia Maju untuk yang kategori persiapan S1 luar negeri. Ini seperti yang terlampir di layar. Yang pertama adalah biaya kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS atau bahasa asing lain, gitu ya. Kemudian ada biaya tes TOEFL, IELTS atau bahasa asing tadi kursusnya, kemudian sekarang tesnya. Selanjutnya ada biaya kursus persiapan tes SAT atau ACT, kemudian beserta juga dengan tesnya, gitu ya. Selanjutnya ada biaya penerjemah dokumen, tentunya ini biaya penerjemah dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah tersumpah, gitu ya. Selanjutnya biaya konselor pendidikan itu sendiri, gitu ya. Nanti kami akan sediakan. Nah, kemudian ada biaya pendaftaran ke PTLN tujuan. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika sudah dinyatakan lolos menjadi peserta program pembinaan, teman-teman nanti akan diberikan beberapa slot ya, kesempatan untuk teman-teman bisa mendaftarkan di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Jadi nggak cuma satu ya nanti teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diperkenankan untuk boleh memilih misalnya 2 atau 3 gitu ya. Tapi nanti untuk informasinya nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus program pembinaan. Untuk bisa mendaftarkan diri di PTLN tujuan. Itu. Nah, selanjutnya ada biaya program pengayaan talenta non akademik. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan,
Misalnya teman-teman mau ikut summer school misalnya untuk bisa juga memperkaya portofolio, nanti kita akan sediakan gitu ya. Tentunya ini nanti akan teman-teman akan menyesuaikan program yang disediakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau panitia Beasiswa Indonesia Maju untuk program persiapan S1 luar negeri untuk PTLN tujuan gitu. Oke, dan untuk tahapan seleksinya bagaimana? Nah ini nanti yang teman-teman harus ikuti dan lalui selama teman-teman pertama mendaftarkan diri, melakukan registrasi sampai nanti teman-teman dinyatakan lulus program, lulus sebagai peserta pembinaan. Nah untuk prosesnya kira-kira ada 3 secara garis besar ya. Yang pertama ini teman-teman wajib melakukan registrasi gitu ya. Nah registrasinya di laman Pusat Prestasi Nasional kemendikbud.go.id /beasiswa-Indonesia-maju. Dan selanjutnya tentunya teman-teman ini akan melengkapi dokumen yang diminta pada laman tersebut. Nanti silakan dokumen-dokumen yang diminta dipersiapkan dengan baik. Kemudian biodata mungkin nanti harus diisi dengan sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa mendaftarkan sertifikatnya di platform Kurasi. Jadi bagi teman-teman yang dari Pusat Prestasi Nasional sertifikatnya ini bisa langsung mendaftarkan sertifikatnya di laman tersebut. Kemudian kalau yang bukan dari Pusat Prestasi Nasional sama seperti yang tadi disebutkan, teman-teman wajib mendaftarkan diri di laman Kurasi gitu ya. Ini lamanya sama seperti yang tertera di layar ya. http kurasi pusat prestasi nasional.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menyelesaikan proses pendaftaran dan juga melakukan proses kurasi, teman-teman nanti akan melalui proses seleksi administrasi. Dan ini teman-teman akan mengikuti pengecekan kelengkapan data dan validasi data gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak hanya dinyatakan lengkap atau tidak berkasnya, tapi kita akan juga ngecek betul-betul apa benar dokumen yang teman-teman unggah di laman kami di Beasiswa Indonesia Maju ini sudah sesuai dan sudah valid. Kita akan cek. Kemudian kita juga akan melakukan pembobotan pada nilai rapor, juga pembobotan pada prestasi akademik atau non akademik pendaftar. Nah itu untuk proses seleksi administrasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengumumkan peserta yang bisa lolos di tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi substansi dan wawancara. Seleksi substansi dan wawancara akan ada 2 jenis proses yang teman-teman harus ikuti. Yang pertama adalah survei kebinekaan. Nanti teman-teman akan mengisi survei kebinekaan melalui link yang kami akan berikan setelah teman-teman dinyatakan sebagai pendaftar dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, kemudian proses yang kedua untuk seleksi substansi dan wawancara, teman-teman akan nanti diundang untuk ikut wawancara ya. Jadi ini nanti untuk yang kelas 11 ya, diingat ya. Untuk yang kelas 11 peserta didik yang dari SMA, MA atau SMK sederajat nanti akan diundang setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti wawancara bersama dengan reviewer ahli dari Beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri, ini teman-teman akan melakukan pendaftaran, selanjutnya mengunggah persyaratan pendaftarannya, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa mendaftar di platform Kurasi, kemudian bagi yang non Puspresnas tentunya ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan diproses kurasinya melalui reviewer kami, kita akan rekognisi prestasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan dinyatakan setelah dilakukan pembobotan, baik itu nilai rapor atau nilai prestasinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dinyatakan lolos pengumuman seleksi administrasi. Kemudian teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi substansi. Dan kemudian akan langsung diumumkan menjadi peserta tahap pembinaan atau peserta persiapan program S1 luar negeri. Nah, ini linknya sama ya, silakan mungkin teman-teman bisa di capture atau bisa dicari di Google untuk laman pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju. Selanjutnya,
Dan untuk program untuk selanjutnya ini adalah program bergelar atau program degree. Kalau yang tadi adalah program persiapan S1 luar negeri, sekarang adalah program bergelar atau program bergelar degree ya. Ini untuk jenjang sarjana kita membuka dua jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa S1 dalam negeri, yang kedua adalah beasiswa S1 luar negeri. Nah tentunya nanti teman-teman bisa melihat ya list perguruan tinggi yang sudah kami siapkan di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Dan kemudian untuk jenis yang kedua adalah jenjang yang kedua adalah jenjang magister. Ini hanya untuk yang S2 di dalam negeri dan di luar negeri, gitu ya. Untuk list perguruan tingginya nanti juga akan bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Oke. Nah, ini kriteria dan persyaratan untuk beasiswa S1 dan juga S2 program degree-nya ya. Baik untuk yang luar negeri maupun di dalam negeri. Ini nanti akan ada perbedaan. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Kriteria dan persyaratan yang sudah tertampil di layar. Yang pertama, tentunya beasiswa bergelar ini ditujukan kepada peserta didik atau lulusan pada pendidikan menengah atau pendidikan khusus dan lulusan pada pendidikan tinggi yang memiliki prestasi pada ajang talenta dan non ajang talenta, baik yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional maupun yang tidak diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, prestasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk prestasi yang pada ajang yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1, 2, dan 3 dan atau prestasi tingkat internasional. Tingkat internasionalnya juara 1 atau emas, perak, perunggu, dan penghargaan khusus gitu ya di tingkat internasional yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah. Ini untuk yang beasiswa bergelar sarjana S1 atau D4 gitu ya. Jadi prestasinya harus yang dari pendidikan menengah gitu ya, yang telah didapat selama teman-teman mengikuti proses pendidikan di pendidikan menengah gitu. Nah kemudian untuk yang S2 ini ya, untuk yang S2 ini peserta prestasinya yang dihitung adalah yang bisa didaftarkan adalah yang prestasi yang didapat selama 10 tahun terakhir gitu ya. Kemudian untuk prestasi pada ajang yang tidak diselenggarakan dan atau tidak difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1 sama 1, 2, 3 untuk yang nasional, 1, 2, 3 dan penghargaan khusus untuk yang tingkat internasional, sama juga untuk yang S1 ini untuk yang prestasi yang diperoleh selama teman-teman atau sobat prestasi menjalani pendidikan di SMA atau pendidikan menengah. Nah, kemudian untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Nah, tentunya untuk yang karena ini bukan merupakan prestasi dari Pusat Prestasi Nasional, ini wajib mendapatkan rekognisi melalui proses kurasi. Nah, kemudian yang ketiga ada prestasi non ajang talenta. Nah, prestasi non ajang talenta juga ini teman-teman memiliki prestasi selama jenjang pendidikan menengah untuk yang beasiswa S1 sama untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Untuk yang juga harus dikurasi. Jadi yang harus dikurasi adalah yang ajang talenta yang tidak diselenggarakan dan non ajang talenta yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar dari Pusat Prestasi Nasional. Kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib upload surat keterangan menyelesaikan program pembinaan bagi pendaftar dari program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Ini untuk yang program S1 ya. Nah, kemudian selanjutnya diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri dan program studi dengan akreditasi BAN PT minimal B atau baik sekali untuk yang ini ya, untuk yang program S1 dan S2 luar negeri, dalam negeri ya.
gitu. Nah, untuk yang luar negeri ini nanti kita akan siapkan listnya, kita akan bisa tampilkan listnya perguruan tinggi luar negeri yang bisa didaftarkan untuk bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, oke. Selanjutnya ini komponen pembiayaan. Ini teman-teman bisa lihat di layar. Komponen pembiayaannya ada dana pendidikan dan biaya pendukung. Baik S1 dan S2 kurang lebih sama. Ini tidak perlu dijelaskan satu-satu ya. Nanti teman-teman bisa silakan saja di capture untuk yang komponen pembiayaan yang nanti akan diterima oleh teman-teman selama mengikuti beasiswa bergelar, gitu ya. Peserta program persiapan S1 luar negeri yang sukses mengikuti pembinaan dan berhasil mendapatkan LOA dari PTLN tujuan ini secara otomatis akan mendapatkan akses untuk mengikuti seleksi program beasiswa S1 luar negeri. Nah, ini tahapan seleksi untuk program beasiswa bergelar. Ini tentunya melakukan pendaftaran. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dengan yang pertama ya. Pembedanya adalah teman-teman wajib melakukan proses pendaftarannya di laman beasiswa.kemendikbud.go.id untuk program bergelar S1 dan S2. Jadi jangan salah ya. Nanti akan diarahkan di ini ya, di platform beasiswa gitu ya, di beasiswa Indonesia Maju. Nanti akan diarahkan teman-teman bagi teman-teman yang program bergelar, nanti silahkan mengakses pendaftarannya di beasiswa.kemendikbud.go.id. Untuk yang program persiapan ini silahkan nanti mendaftarkan di Pusat Prestasi Nasional. Kemudian tentunya untuk yang non Puspresnas ini bisa mengikuti proses kurasi. Untuk seleksi administrasinya kita akan melihat kelengkapan berkas, ijazah atau bukti kelulusan, prestasi, kemudian ada pemeriksaan LOA, daftar perguruan tinggi bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Kemudian teman-teman juga selanjutnya akan mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Dan ini yang dinilai adalah IC aplikasinya, kemudian ada wawancaranya. Nah, kemudian selanjutnya ini alur pendaftarannya hampir sama dengan yang program persiapan. Ini teman-teman melakukan pendaftaran, mengunggah persyaratan, kemudian proses kurasi bagi yang non Puspresnas, kemudian seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, kemudian diundang seleksi substansi dan pengumuman seleksi substansi. Link unggah persyaratan dan pendaftaran ini bisa di beasiswa.kemendikbud.id. Nah, ini timelinenya kurang lebih secara umum kita akan mengikuti rangkaian program beasiswa Indonesia Maju. Ini ya sejalan dengan program beasiswa pendidikan Indonesia, karena beasiswa Indonesia Maju sendiri merupakan salah satu program beasiswa pendidikan Indonesia. Kita akan mengikuti rangkaiannya. Timelinenya kira-kira bulan-bulannya juga tidak akan jauh beda dengan ini ya, beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi mulai hari ini tanggal 11 teman-teman akan bisa melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti seleksi administrasi di bulan Juni untuk yang program persiapan. Kemudian kita akan mulai tahap pembinaan di bulan Juli. Kemudian untuk yang program bergelar ini ada perbedaan sedikit di penutupan pendaftaran. Ini mohon dicatat ya, pembukaan penutupan pendaftaran untuk yang program S1 S2 luar negeri ini sedikit lebih cepat di tanggal 30 Juni 2022. Kemudian untuk yang S1 S2 dalam negeri ini 30 Juli 2022. Untuk pelaksanaan seleksi administrasi, pengumumannya, seleksi substansi dan wawancara serta pengumumannya ini akan diinformasikan kemudian, gitu ya. Oke, paling itu saja dari kami Panitia Beasiswa Indonesia Maju. Persiapkan dirimu untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk negeri. Perjuangan baru dimulai. Terima kasih banyak.